Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya boleh menjadi bagian kita semuanya. Puji Tuhan, kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mengundang Roh Kudus Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan melalui renungan pada saat ini. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi kami bila mana kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menguatkan iman percaya kami, menjadi umat-umat Tuhan yang teguh, tahan uji, dan tekun di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan hadir dan memberkati kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah tendangan kehidupan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ini satu peristiwa yang ajaib. Pada saat seekor bayi jerapah terlahir dari induknya, hal yang pertama keluar dari rahim ibunya adalah kaki depan dan juga kepalanya. Selang beberapa menit kemudian, bayi yang baru lahir itu keluar dari tubuh induknya. Bayi itu terjatuh dari ketinggian kurang lebih sekitar 2 meter dan mendarat pada punggungnya. Dan dalam beberapa waktu kemudian bayi jerapah ini mulai berguling dengan posisi tegak dengan keempat kakinya terlipat di bawah tubuhnya. Dan dari posisi ini bayi itu memandang dunia untuk pertama kalinya. Bayi jerapah ini memandang dunia untuk pertama kalinya dan ia mulai mengibaskan cairan ketuban dari tubuhnya. Ini satu peristiwa alam yang sangat-sangat menakjubkan. Kemudian induk jerapah ini setelah bayinya lahir ia mulai menurunkan kepalanya. Kemudian melihat sepintas pada bayinya itu. Lalu hal yang tidak terduga dilakukan. Hal yang tidak masuk akal dilakukan oleh bayi jerapah itu. Induk dari bayi ini ia tendang bayinya. Membuat bayinya itu jatuh terguling. Dan bila mana bayinya ini tidak bangkit-bangkit, ia tendang lagi. Sampai bayi jerapah ini mampu berdiri di atas kakinya. Ini satu hal yang luar biasa ya. Kita tidak pernah pikirkan seperti itu. Ketika bayi yang masih begitu lemah ini dia mau belajar bangkit, induknya tendang lagi. Dan hal yang luar biasa ketika melihat anaknya ini berdiri, apa yang dilakukan? Oh, rupanya ia tendang lagi. Ia tendang lagi. Dengan satu maksud bahwa induknya ini ingin supaya anaknya itu ingat bagaimana caranya ia berdiri. Kadang kita berpikir kenapa harus dilakukan seperti ini? Ini satu tindakan yang kejam, bukan? Tetapi rupanya apa yang dilakukan oleh induk jerapah ini merupakan satu cara yang ingin ditunjukkan oleh induknya kepada anaknya. Kenapa? Karena di hutan, kalau bayi jerapah ini tidak sanggup berdiri, maka ia akan di luar dari kawanannya ini, ia akan berada di luar kawanannya. Dan kalau bayi jerapah ini tidak segera bergabung dalam kawanan dan menghindar, maka ia akan menjadi mangsa dari singa, hiena, macan tutul, dan anjing-anjing liar. Sehingga bayi ini dipastikan akan binasa. Jadi cara yang terbaik yang dapat dilakukan seekor induk jerapah ini adalah dengan memastikan bahwa bayinya ini dapat hidup dan mengajarinya untuk bangkit secepat mungkin. Sehingga bayinya ini boleh berkumpul dalam kawanan dan terhindar dari kebinasaan. Jadi
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali Bapa kita yang di surga juga melakukan hal yang sama bagi kita anak-anaknya. Jadi jangan pernah heran. Ketika kita terima Kristus, kita lahir baru. Kadang kita berpikir, wah ketika kita ikut Tuhan, berarti tidak ada masalah. Kita bebas dari semua masalah. Tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Tuhan ketika kita menerimanya, kita lahir baru, Tuhan memberikan tendangan-tendangan ujian dalam hidup kita. Supaya kita menjadi umat yang tekun dan tahan uji. Jadi kita harus ingat itu. Ketika kita lahir di dalam Kristus, jangan pernah kita mengira bahwa nanti hidup ini akan lurus, nyaman saja. Tidak seperti itu. Tuhan mengizinkan kita, anak-anaknya, mengalami tendangan-tendangan ujian dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ini tekun dan tahan uji dalam menjalani proses hidup. Kita mampu bertahan dalam berbagai pencobaan dan terhindar dari kebinasaan. Jadi kita harus ingat itu ya. Jangan kita mengeluh. Jangan pernah kita mengeluh ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami pergumulan. Karena semuanya itu Tuhan izinkan supaya kita berbahagia. Coba kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketika kita merenungkan ayat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya, luar biasa sekali. Tuhan memberikan kepada kita satu perspektif yang lain tentang bagaimana cara kita memandang suatu ujian. Kadang ketika kita mengalami pencobaan, hal yang pertama kita lakukan adalah apa? Seringkali kita mengeluh. Tuhan, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Mengapa Tuhan Engkau izinkan saya mengalami pencobaan yang seperti ini? Jadi di sini kita lihat bahwa dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 tadi, ketika Tuhan izinkan itu, kita mengalami pencobaan, Tuhan rindu supaya kita memiliki iman yang tekun. Ya. Kita memiliki iman yang kuat, memiliki buah yang matang. Dan kalau kita coba buka di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus pasal 1 ayat yang 12 dikatakan, ketika kita bertahan dalam pencobaan, kita berbahagia. Jadi melalui renungan pada malam hari ini, ujian-ujian kehidupan yang kita jalani adalah tendangan-tendangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita selalu kuat dan mampu bertahan dalam badai hidup serta terhindar dari kebinasaan. Jadi gantinya kita mengeluh ketika kita mengalami ujian kehidupan, mari kita bersyukur. Kenapa? Semakin banyak Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian-ujian hidup, semakin tekun kita, semakin tahan uji kita, dan kita akan semakin berbahagia. Jadi pada saat ini saya ingin mengajak kita semuanya mulai berpikir, menempatkan diri ketika kita mengalami ujian hidup. Itu adalah tendangan-tendangan kehidupan yang Tuhan lakukan supaya kita berbahagia. Jadi jangan pernah menjadi kecewa, jangan pernah kita menjadi ragu akan Tuhan atau kita undur daripadanya bila mana kita menghadapi pergumulan hidup. Karena semakin kita mengalami ujian-ujian itu, bersyukurlah. Karena di situ Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan. Jadi inilah yang boleh menjadi renungan pada saat ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita akan akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada untuk kami. Dan terima kasih ketika kami mengalami pergumulan hidup, Tuhan memiliki rencana yang terbaik, yaitu supaya kami berbahagia. Dan kami bersyukur ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami ujian-ujian kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Dan Tuhan memberikan kepada kami kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan permohonan kami.